Kepemimpinan sekarang. Pemimpin dimanapun di seluruh dunia haruslah man of honor. Artinya orang yang dihormati karena antara kata-kata dan tindakannya itu satu jalan. Tapi kalau pemimpin kata-katanya ke sini, tindakan sebaliknya, itu susah untuk dihormati. Karena kata-katanya tidak bisa dipercaya. Kami berikan contoh tadi, karena ini yang hadir kebanyakan dari buruh seluruh Jawa Tengah. Kita buruh 4 tahun terakhir penetapan gajinya diatur harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Padahal dulu tingkat upah ditentukan negosiasi tripartit, yaitu buruh, perusahaan sama pemerintah. Ada sektor yang bagus, tentu kenaikan gajinya lebih tinggi. Ada sektor yang lagi anjlok, ya berkurang. Tetapi tidak dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini ngawur. Karena misalnya seperti 4 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mandek di 5%. Kenaikan upah pun tersandra dengan pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi adalah hasil kerja pemerintah. Kalau pemerintahnya canggih, pemerintahnya pandai dan hebat, pasti bisa tumbuh 6-7% seperti negara Asia lainnya, seperti Vietnam dan sebagainya. Tapi kalau pemerintahnya payah, pas-pasan, pertumbuhan ekonomi mandek, upah akhirnya tersandra. Nah, kami ingin nanti pemerintahan yang baru itu dilepaskan kaitannya antara upah dengan pertumbuhan ekonomi. Itu artinya nanti 2019 upah ini akan stagnan ya Pak, untuk upah buruh Pak? Ya kalau ikut rumus yang sekarang ya stagnan kan. Kita kan mau buruh lebih sejahtera. Yang kedua, kita tantang kedua calon presiden ini, siapa yang mampu membuat pertumbuhan ekonomi 7-8%. Karena kalau itu terjadi, ekonominya akan menggeliat lagi, daya beli akan membaik, akhirnya upah akan naik. Tapi kalau hanya mandek di 5%, tidak akan ada peningkatan kesejahteraan kaum buruh. Ya. Nah, yang ketiga, karena dulu yang memperjuangkan Undang-Undang BPJS adalah buruh, Serikat Pekerja, Iqbal dan kawan-kawan, Profesor Tabrani dari UI dan kami, ini kita harus benahin BPJS-nya supaya lebih kuat secara keuangan, supaya mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada buruh dan pekerja. Ini yang kita harus lakukan. Komoditas pokok yang masih dikuasai kartel tadi penjelasannya seperti apa Pak? Apanya? Komoditas pokok yang masih dikuasai oleh kartel. Ya tadi. gula masih dikuasai kartel. Makanya banyak ngakunya gula rafinasi buat industri. Tapi akhirnya bocor jadi gula biasa. Kelebihan importnya 2 juta ton. Garam juga sama. Kelebihan importnya 1,5 juta ton. Beras, ya, bawang putih dan sebagainya. Ini kartel-kartel harus kita hapuskan 2019. Bahwa Presiden Widodo, Pak Widodo tidak berani menghapuskan kartel. Nunjukin bahwa beliau tidak seberani seperti yang dikatakan. Beliau pidato kan, berani lawan apapun. Kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Lawan kartel aja kagak berani. Terima kasih. Ya, terima kasih.